Ini orang punya kemampuan apa sih? Di setiap penelusurannya selalu mendapatkan entitas atau makhluk gaib seperti ini. Sampai TPU itu sekitar jam 9.40. Di situ kan ada pohon gede itu. Ada ketawa di situ nenek-nenek. Udah yuk ke ujung, yuk ke ujung. Sambil menuju ke ujung, Cynthia ngebisikin saya. Itu teh naik motor lagi kan saya. Cynthia ngomong, itu dapat penampakan poci gitu. Halo Sobat Buntu, balik lagi dengan saya CEO Jalan Buntu. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Nah, di video kali ini nih, kita kedatangan seorang narsum yang akan bercerita tentang sepanjang perjalanan mistisnya. Pokoknya langsung aja kita kenalan. Abang, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik nih, jauh-jauh nih dari mana katanya tadi? Dari Cakung, Jakarta Timur. Cakung? Iya. Naik ini, motor? Motor. Oke, pesan minum dulu ya, biar santai, Mbak. Nah, ini menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Air putih, mantap. Air putih aja? Iya. Air putih sama? Oke. Oke. Abang nih, kira-kira mau berbagi pengalaman mistis apa? Tentang kisah penelusuran. Penelusuran? Iya. Oh, jadi emang sering penelusuran? Tidak sering sih, tapi suka. Suka. Pakai kamera apa HP? Pakai HP Samsung M30. Tapi ada sih. Dan uniknya dapet. Oh, pernah? Pernah. Oh, oke. Nah, Sobat Buntu nih yang penasaran dengan pengalaman mistis saat penelusuran nih, dan ada yang tertangkap kamera, pokoknya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah ini minuman sesuai dengan pesanan. Oke, terima kasih. Bang, minum dulu, Ya, Bang. terima kasih. Biar nggak kering Minum ya, nanti Pak. pas cerita. Ya. Oke, Bang. Nih, jadi sebetulnya awal mula jadi seorang penelusuran tuh kayak gimana sih awalnya? Awalnya tuh saya kan berkenalan sama calon saya dulu namanya Cynthia. Oke. Ya. Ketemuan kan. Dulu kan saya tuh lulus SMA merantau di Bandung 19 tahun. Pulang lagi ke Jakarta Oke. pada tahun 2023. Waktu itu saya kenalan sama Cynthia dan ketemu. Kita tuh ngobrol-ngobrol. Ternyata kita tuh sama-sama menyukai dunia mistis. Waduh, Gitu. jodoh. Dari situ kita belum kepikiran ke penelusuran gitu. Terus kita tuh kan banyak ngobrol-ngobrol ya. Tentang mistis-mistisnya apa-apa aja gitu kan. Terus kita tuh nggak sengaja lagi di stasiun Tebet. Itu saya tuh mengantar Cynthia pulang ke Depok. Saya cuma ngantarnya sampai stasiun aja kan. Waktu itu saya lagi bawa motor saya ditaruh di parkiran liar stasiun Tebet. Foto dulu yuk sebelum kita berpisah, foto kita Pak. Oke. Trek beberapa kali, trek. Itu sebelah ini Cynthia, ini saya. Di perut Cynthia tuh ada tangan. Tangan. Waduh. Ini tangan saya utuh, ke foto, tangan Cynthia utuh. Kita berdua, ini tangan siapa? Oh. Dan sadarnya tuh pas sudah di rumah. Begitu saya ini, kok ada tangan? Saya bilang gitu. Pas dilihat fotonya gitu. Iya. Langsung saya share kan, dia udah di Depok kan, saya share. Dia kaget di situ. Awal-awal tuh. Terus saya pernah ke Bandung juga kan sebelumnya. Saya foto di depan salah satu restoran di kota Bandung. Saya foto, trek. Itu saya dapat penampakan kepala buntung. Kepala buntung? Kepala buntung. Posisi badan terbalik.
tangannya nggak ada. Itu kita ada dokumentasinya juga. Kayak yang itu ya. Ya, lanjut Pak. Terus Cynthia lagi di Plaza Senayan, kan kita mau nonton itu bioskop waktu itu. Dia lagi di kamar mandi. Truk foto sendiri, itu ada foto perempuan di belakangnya. Di belakang. Jadi seolah-olah fotonya perempuannya itu ada di dalam cermin itu. Oke. Tapi badannya nggak ada, separuh, jadi kayak di dalam kotak cermin gitu. Oke. Kita tuh kaget ya, dari semua foto-foto itu kita tuh kaget gitu. Kita tuh ke Depok, ada villa juga. Villanya tuh terkenal angker. Jadi di situ sejarahnya dulu pernah ada tumbal juga kan. Yang dimana orang tuh ada yang kelindes truk di situ. Waduh. Kita foto-foto di situ. Saya foto Cynthia gitu ya, truk. Before after, yang sebelumnya ada hitam di bawah matanya gini. Yang kedua enggak. Yang kedua enggak. Dari situ kita berpikir kan, bagaimana kalau kita bikin konten penelusuran? Saya bilang gitu. Sepertinya alam semesta sudah membawa kita ke arah dari dulu lagi gitu. Memberi sinyal. Iya, memberi sinyal gitu. Oke. Akhirnya tercetuslah gitu, kita bikin konten-konten penelusuran seperti itu. Terus yang pertama waktu itu kan saya tinggal di Cipinang. Nah, tinggal di bibi saya. Itu lokasinya dekat sama TPU Makam Hutan Kayu. Waktu itu saya pernah dapat info dari bibi saya, itu saya nggak sengaja. Sebelumnya saya itu lagi naik motor ngantar bibi saya lewat makam tersebut. Bilang, ini kamu kalau lewat sini angker nih, hati-hati. Kalau misalnya lewat sini jangan ngelamun. Terus pernah ada yang hilang katanya. Hilang. Jadi sampai dicari sama keluarganya gitu, hilang di sini. Kayak ada yang nyulik gitulah, kayak sosok makhluk astral yang nyulik orang tersebut gitu. Terus suka ada penampakan, dikerjain orang naik motor tuh, dikerjain sama kuntilanak katanya. Jadi kalau dia lagi bonceng tuh, dia ngeliat ke belakang, di spionnya tuh ada kuntilanak di situ. Suka ada pocong. Wah, saya serem juga ya dapat info itu. Itu bibi saya itu cerita tuh waktu itu di tanggal 10 September. 10 September. Kebetulan saya tuh ngantar dia keperluan itu di sore hari sih. Mau menjelang maghrib gitu. Akhirnya saya mengantar bibi saya sampai ke rumahnya gitu kan. Saya terlintas bagaimana kalau saya ini ingin penelusuran di TPU itu gitu. Akhirnya saya chat Cynthia kan. Kebetulan kan Cynthia itu tinggalnya di Depok ya. Saya di Cipinang. Aku dapat info kalau dari bibi aku, daerah TPU makam yang ada di Rawamangun itu angker. Bagaimana kalau kita ke sana? Oke lah. Gimana kalau rencananya, kata Cynthia, tanggal 14 September waktu itu. Akhirnya kita atur tuh waktu itu tanggal 14 September itu. Pas tanggal 14 September, akhirnya kan kita nih jalin aktivitas dulu ya. Dari tanggal 10, 11, 12 kita masih menjalankan aktivitas gitu ya, kerja gitu. Pas malam-malam mulai jam 9 kita mulai on the way itu pas tanggal 14 September itu. Kita menuju ke sana sampai TPU itu sekitar jam 9.40 lah. Oh, ini nih makamnya nih. Saya belum berani masuk dulu ya. Saya mundar mandir gitu. Kira-kira ada orang di dalam nggak ya? Ternyata ada tuh yang keluar dari pakai motor. Wah, ada, berarti seperti ini jalan umum mungkin apa bukan ya? Kok ada orang yang masuk juga ada gitu. Akhirnya saya berhentilah di depan kan, dari 5 kali bolak-balik tuh ada yang nanya akhirnya. Orang yang berdiri di depan makam tersebut. Nanya, mau kemana Pak? Ini saya mau ke dalam, mau sambil mendoakan, sambil ziarah lah, saya bilang gitu. Boleh. Nanti Bapak masuk aja ke dalam, nanti izin sama yang jaga di dalam. Ada kuncen gitu? Ada kuncennya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk nih, pertama kali di makam. Itu saya deg-degan sih memang ya. Masuk. Jalanan tuh memang lewatnya bukan lewat pagar biasa.
Jadi lewat jalan setapak gitu, yang benar-benar tuh motor pas-pasan masuk di pagarnya itu. Iya. Tapi makamnya itu menuju masuknya tuh space-nya tuh sangat sempit gitu. Jadi kita harus jaga keseimbangan, jangan sampai jatuh, kita bisa kena makam. Iya. Ini ya baru pertama kali nih orang-orang yang keluar masuk kayaknya udah biasa gitu ya, orang-orang situ. Saya lewatin tuh makam. Akhirnya saya ke kiri kan. Nah, ini baru jalan normalnya nih. Ini jalan menuju masuk nih yang di pagar, kebetulan lagi di pagar. Kita ke jalan normalnya aspal. Ini kira-kira ini jalannya segini nih. Nah, ini ada pos kuncennya. Mau kemana, Pak? Jadi tanya. Pak, izin saya mau ini mendoakan ini makam. Ingin berziarah gitu. Oh, boleh masuk, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Akhirnya saya diizinin masuk. Itu makam saya masuk itu luas banget, Pak. Dan gelap. Tidak ada penerangan di situ, banyak pohon-pohon juga gitu. Saya telusurin terus. Itu sampai ujung pun sangat panjang gitu jalan. Saya telusurin. Nah, di pertengahan tuh ada satu persatu kucing tuh nyamperin saya. Padahal saya masih pakai motor. Nyamperin saya tuh pada ngejar saya. Ini kok banyak kucing ya? Kisaran yang pertama tuh 1, terus 2, terus keluar lagi 2 lagi begitu ya. Kanan kiri tuh. Jadi kita turun dulu yuk. Akhirnya saya memutuskan untuk turun. Kok banyak kucing ya? Saya sambil lihat. Saya kan suka kucing ya. Saya elus-elus ini. Banyak kucing dari mana ya? Saya minta maaf di situ ya. Maaf ya, Cing. Saya nggak bawa makan di situ. Saya nggak tahu bakalan ada kucing gitu kan. Sambil saya berpikir, setahu saya ya, yang namanya makam itu karena adanya kucing biasanya di makam tersebut ada yang minta tolong gitu. Jadi mitosnya gitu ya, ada yang minta tolong gitu, tapi mengapa ada kucing gitu kan? Saya bertanya-tanya gitu sama Cynthia. Iya juga ya, ini kucing asli apa kucing bukan gitu. Jadi kita pindah tempat. Itu kucingnya masih ngikutin tuh. Ngikutin aneh. Sampai di jalan lagi, sampai pertengahan lagi, kita berhenti lagi, itu ada kucing lagi yang keluar. Makin banyak. Saya lihat ini rumah warga sangat jauh banget nih space-nya. Karena ini makam tuh luas, termasuk luas nih. Saya lus-lus lagi ya kan. Di situ kan ada pohon gede itu. Ada ketawa di situ nenek-nenek. Kamu kedengar suara ketawa nenek-nenek nggak? Dengar di pohon ini nih, di center sama Cynthia sambil divideoin. Numpang ya, saya cuman pengen ini aja kirim doa gitu. Pas dia madep depan set, dia sorot gitu ya dari ini saya berdiri, ini kucing, ini Cynthia, ini motor, ini pohon. Dari center yang pohon itu yang arah nenek-nenek ketawa di balik badan gitu. Halo guys, di sini ada orang katanya gitu. Ada orang ya guys. Nah, saya sambil ngeliat kucing, saya sambil heran gitu. Orang di mana? Saya bilang sambil saya ngeliatin Cynthia gitu, orang di mana? Tuh guys, ada orang ya guys. Terus sambil ke pohon-pohon lagi. Cynthia belum ngomong tuh pada saat itu. Udah yuk ke ujung yuk ke ujung. Sambil menuju ke ujung, Cynthia ngebisikin saya. Itu naik motor lagi kan saya. Cynthia ngomong, itu dapat penampakan poci gitu. Karena kita perasaan udah nggak enak juga, kita ke ujung nih. Justru ke ujung tuh malah makin mencekam suasananya. Masih ada makam. Ini jalannya agak besar sih ya. Mungkin kalau mobil masuk tuh bisa satu mobil tuh.
Makam tuh panjang, sampai ke sananya tuh luas, masih makam semua. Ini jalan-jalan khusus kendaraan nih. Buat orang-orang yang mau ziarah bisa lewat situ pakai motor, pakai mobil. Sampai ujung tuh udah mau jam 10:30 malam tuh ya. Saya ngeliat tuh kanan kiri kan ada pohon beringin tuh di ujung tuh ya. Saya jalan menuju ke ujung. Saya senter tuh kayak dimainin. Entar redup, entar nyala, entar redup, entar nyala gitu. Cynthia juga sadar, kok senternya kayak dimainin ya. Nyantar ke arah pohon beringin yang kiri nih. Kayak nggak kuat cahayanya gitu. Kayak yang lama-lama kayak mau mati gitu. Kok aneh ya, kayak mau mati gini gitu. Padahal tadi di tas penuh di rumah. Iya. Itu ada sosok tinggi gede hitam. Gini, di sampingnya gini. Jeruk, hilang lagi. Terada lagi, jeruk itu 3 kali. Ih, apaan tuh? Iya, sosok tinggi gede hitam. Saya senter ke sana nggak ada apa-apa, yang sana kan, yang sini doang nih. Terus saya lihat, saya melangkah dikit aja nih ke arah yang sebelah, geser aja nih ke arah pohon yang satunya. Itu ada kecoa menghampiri saya tuh, sekitar 7 ekor. Kok ada kecoa ya? Iya. Udah yuk, perasaan nggak enak, yuk kita pulang aja, yuk pulang. Akhirnya saya matiin senter kan. Saya rekaman videonya saya matiin. Akhirnya saya naik motor, terus saya pulang gitu. Tuh dari ujung ke keluar tuh lumayan cukup jauh tuh. Wah, itu kita benar-benar agak kepikiran juga gitu ya, sama takut juga, merinding gitu. Kok udah ngelihat poci, ngelihat yang begitu gitu kan. Dengar Cynthia ngomong aja saya udah takut gitu, udah merinding. Akhirnya saya ketemu Kuncen untuk pamitan di pos. Terus saya memberikan sedikit uang rokok lah gitu untuk terima kasih gitu udah ngizinin kita masuk gitu ya. Nah, akhirnya kita pulang. Ketika sampai di rumah tuh saya kan makan. Cynthia udah saya antar pulang lah ya waktu itu. Akhirnya saya makan. Itu saya di Cipinang lagi, pulang lagi kan situ saya tinggal di rumah bibi saya kan. Makan. Lagi makan tuh kepala saya agak pusing gitu, aneh. Nyampe rumah jam berapa tuh? Sampai rumah tuh jam 12:30 adalah, 12:30 malam. Sampai rumah tuh saya beli nasi goreng dulu sih sebelum sampai rumah, makan. Itu kepala saya tuh kayak agak pusing tuh. Makan di ruang tamu sendirian. Ngelihat video, bener. Di saat saya lagi ngelihat kucing tuh, itu ada pocong di pohon tuh begini. Oh, ketangkep ya? Ketangkep. Bener saya bilang. Cuma yang pohon beringin yang pernah bayangan hitam tuh anehnya nggak ketangkep. Kita berdua ngelihat tapi karena senternya tuh dibikin redup gitu. Jadi nggak kuat gitu, kayak nggak kuat nembus itu gitu. Wah, dapet nih. Kucing juga videonya ada kucing-kucingnya juga gitu. Pantesan nih kepala saya pusing gitu ya. Saya memutuskan untuk habis makan terus saya minum. Saya memutuskan untuk sholat isya kan. Sholat isya deh. Sambil sholat isya mau tidur, saya sambil chat-chatan sama Cynthia gitu ya. Ngebahas masalah penampakan gitu ya. Akhirnya tidur kita. Kita belum kepikiran nih besoknya mau penelusuran kemana nih. Tidur aja. Itu jam 12:30 malam. Beres-beres jam 1 malam tuh saya tidur. Tidur saya jam 1 malam. Itu tidur saya gelisah. Nggak bisa tidur. Kayak yang merem gitu ya. Tapi posisi kayak saya tuh kayak di bawah melayang gitu. Jam 1:30 kebangun lagi. Nggak nyenyak gitu. Ngerasa tuh kayak ada yang lewat gitu. Di ruang tamu. Saya kan tidur di ruang tamu. Kebetulan saya tinggal di rumah bibi saya tuh nggak ada kamar. Tidur di ruang tamu itu. Di sofa gitu? Kadang di sofa, kadang gelar kasur. Tiker. Tiker. Saya lagi gelar tiker tuh. Tidur. Jam 2 tuh. Kebangun lagi kan. Itu perasaan tuh kayak ada yang lewat gitu. Kayak ada sosok putih aja. Tapi nggak jelas bentuknya apa, kayak terbang gitu. Kebangun lagi kayak yang nggak bisa tidur gitu.
Bisa-bisa tidur tuh saya jam 4. Udah saya ketiduran ngantuk. Sambil ngeliat-ngeliat IG gitu, sambil ngantuk-ngantuk gini. Sambil saya posting gitu ke YouTube. Akhirnya saya ketiduran tuh jam 4 subuh. Ketiduran. Bangun pagi lagi jam setengah 6 saya sholat subuh. Akhirnya saya menjalankan aktivitas kerja gitu. Jam 8 pagi mulai kerja kan. Menjalin aktivitas gitu kan. Kerjanya itu kan di salah satu perusahaan kopi Starling gitu. Saya satu kantor sama Cynthia, dapat temen juga tuh, temen di kantor namanya Nindi. Ya. Sambil kerja gitu, emang kita tuh kan kerja di lapangan, misah kan, misah. Sampai pada akhirnya sore. Nah kalau sore tuh kita jadi pulang jam 6 atau jam 7, itu kita tuh apa namanya, bikin report ke atasan tuh, apa aja yang udah dijual dan dikunjungi gitu kan dari produk kopi tersebut kan. Saya, Cynthia, Nindi dan rekan-rekan partner lain tuh satu meja gitu sambil nginin report ke atasan kan. Beres-beres tuh kita ngeberesin pekerjaan jam 9 malam. Jam 9 malam. Terus beres jam 9 malam itu kan waktu kita udah bebas kan ya. Nah itu saya ngobrol tuh sama Nindi. Jadi nanya, ini Asogi sama Cynthia selain kerja apain ya? Kadang suka ini apa namanya, ke tempat-tempat angker. Ngonten gitu, Pak. Iya ngonten, kayak penelusuran gitu ke tempat-tempat angker. Oh gitu. Saya ada loh tempat, kata Nindi gitu. Ada beberapa tempat nih. Yang satu di apartemen terbengkalai katanya. Rumah kebakaran, kata dia gitu. Mau yang mana? Yang rumah kebakaran aja tuh nih, deket sih dari sini. Cynthia memang waktu itu pengen nyari partner kan. Kalau berdua kan takut dia. Dia pengen cari teman lagi satu cewek gitu. Akhirnya Cynthia ngajak Nindi itu. Nin, udah sama kamu yuk, anter yuk ke Don Bosco itu, kata Nindi. Ada di Pulau Mas, nggak jauh dari sini. Itu kalau dibuka aja di map itu kurang lebih 10 menit lah sampai. Oh 10 menit ya udah. Dari tempat kita kantor kan saya kerjanya di itu, di Pulau Mas. Nah kita ke komplek Pulau Masnya tuh sekitar 10 menit. Kita jalan itu bertiga malam-malam tuh. Udah jam 9 malam ngobrol-ngobrol beres jam 9.40 waktu itu. 9.40 malam. Ngobrol set, ya udah. Kita OTW ya ke Don Bosco. Dalam perjalanan tuh kita memang melewati apa namanya, komplek-komplek dan ada pohon-pohon di situ ya. Set, kebetulan nih kompleknya nih pas kita udah mau menuju ke sana ada pos tuh, pos pengamanan, security. Jadi ini komplek itu memang komplek yang cukup dijaga ketat oleh security gitu. Nindi yang rumahnya dekat situ udah terbiasa keluar masuk, jadi saya ngikutin Nindi aja kan waktu itu, ikutin Nindi aja. Ya masuk aja, kata dia gitu. Ah nggak izin dulu nih? Enggak, udah nggak usah. Masuk aja kita. Ini 2 motor nih, dibawa motor sendiri, saya boncengan sama Cynthia. Masuk aja dia. Sampai sana tuh kita mengitari beberapa rumah tuh. Akhirnya dari pos tuh lurus, kita tuh diamati sama security-nya tuh, dicurigain gitu. Dari rumah ada belokan, kita ke kiri. Itu ini udah ada rumah-rumah nih. Ini pos di sini, ini rumah. Ini komplek ya. Udah masuk komplek kan. Kita ke kiri itu. Ke kiri, kita lurus lagi. Itu ada apa namanya? Tercium bau kentang banget. Bau kentang banget ya Nin. Iya. Di sini emang angker kata Nindi gitu dari dulu. Di sini tuh apa? Orang kebakar, meninggal 1 aja ya gitu. Di rumah ini, nah kita mau ke rumahnya nih. Waduh, saya deg-degan juga nih. Serem juga nih, anak berani juga nih, anak cewek nih. Kalau Cynthia udah garuk-garuk kepala aja dia. Aduh, gimana nih gitu kan. Akhirnya saya berjalan. Itu jadi kita udah mulai mendekati tuh, ini ada rumah yang dulunya tuh sudah rata sama tanah. Tapi udah banyak pohon-pohon.
Di situ udah tanah ini dijual. Sebelahnya lagi, nah ini target kita. Ini rumah, tapi hangus terbakar gitu. Tapi keadaannya tuh kayak udah nggak layak gitu. Yeah. Jadi tembok bagian depannya tuh nggak ada. Jadi cuma ada kerangka samping sama belakang. Oh, udah roboh. Udah roboh. Tapi atasnya ada. Itu kan gelap ya. Gelap, dan kita masuk ke situ tuh ada beberapa ruangan. Kita bisa masuk ke situ tuh. Akhirnya pas di depan itu tuh udah mulai jam 11 malam kan. Udah mulai jam 11 malam. Wah, udah mulai mencekam nih, dia bilang. Coba kamu lihat deh. Kok kayak ada yang sosok orang gosong berdiri gitu. Bentuknya kayak pocong gitu. Berdiri begini. Serem banget. Nindi lihat, saya lihat, Cynthia lihat. Serem banget. Ya udah, jadi nggak masukin. Ya udah. Kata Nindi, Sogi aja yang masuk. Saya sama Cynthia jaga di luar, katanya gitu. Waduh, saya sendirian kan. Saya takut juga nih. Saya foto deh, Pak. Foto, truk. Jadi itu rumah ada terasnya, tapi terasnya itu udah banyak puing-puing batu bata. Oh, oke. Kalau kita jalan tuh kayak kesandung aja. Yeah. Kayaknya udah nggak layak itu, buat ubinnya juga, lantainya juga udah hancur dan udah gosong gitu keadaan rumahnya. Saya fotoin, dapat nggak ya penampakannya, saya foto. Trek. Yang sebelah mah udah jangan ditanya. Itu udah bau kentang banget. Saya fotoin. Trek. Nah, pintu masuk depan itu dipagar. Di samping temboknya udah jebol. Jadi kita bisa masuk. Ini tapi ada gotnya di sampingnya. Saya loncat ke got itu. Nah, ini kita udah di tembok yang udah jebolnya itu gitu. Gak lama security datang, ikutin kita. Lagi apa itu di situ? Ditegor kan. Nindi yang handle. Pak, Nindi. Lagi ngapain di situ? Ini biasa mau lihat-lihat rumah, dia bilang gitu kan. Emang mau beli rumah, katanya gitu. Iya Pak, sambil lihat-lihat gitu kan. Ya lain kali izin dulu, kata dia gitu. Kata satpamnya gitu, jangan main masuk-masuk aja kan, nanti disangka maling. Iya. Saya kedengeran tuh ya, sambil ngobrol-ngobrol, iya Pak, enggak ini. Akhirnya satpamnya karena udah kenal lama Nindi, akhirnya ngobrolnya tuh makin lama makin tidak terdengar gitu. Iya. Akhirnya saya di samping yang tembok jebol itu, mulai deh tuh, saya agak ke sini biar nggak kelihatan. Nih kan security-nya di sini nih sama Nindi. Ini Cynthia di sini. Saya di sini nih. Ini pas belokan nih. Ini Nindi di sini nih, ngehadang security-nya yang mau belok. Motor saya di sini sama Nindi nih, di pas belokan. Saya masuk, halo guys, saya akan memasuki ruangan rumah kebakaran gitu, yang dimana terdapat korban 1 orang gitu ya. Sambil saya ketakutan. Akhirnya saya coba masuk gitu. Lewatin bebatuan ya. Itu lewat samping itu langsung kayak ke kamar gitu, menuju kamar, tapi lewat teras samping gitu. Tapi kamarnya tuh ada temboknya, tapi cuman disekat, tapi udah nggak ada sekat gini, tapi udah nggak ada udah nggak ada pintunya gitu. Oke, bolong. Itu gelap. Rumahnya nggak gede-gede banget sih, tapi udah bolong gitu ya. Pas saat saya mau menuju ke teras yang di depan kamar samping tuh ada orang minta tolong. Waduh. Itu saya masih belum sadar pada saat itu. Itu suaranya tolong gitu. Tuh bulu kuduk tuh merinding banget. Wah, merinding banget. Halo guys, merinding guys. Itu saya waktu itu nggak bawa senter ya. Hanya pencahayaan dari HP Samsung M30 saya seadanya tuh, lupa nggak bawa senter. Merinding guys, lihat ke dalam, saya beraniin ke dalam. Itu kayak yang kayak ada yang merhatiin saya dari atas gitu ya, dari belakang gitu ya. Jalannya pun saya agak dipercepat, takut juga kan. Halo guys ya, kita nih ada di dalam gitu, tapi saya percepat aja gitu. Sampai habis tuh, sampai ujung. Saya telusurin tuh sekat-sekatnya tuh. Udah ya guys, kita udahan dulu untuk penulisan hari ini.
dan saksikan video berikutnya. Saya bilang gitu kan. Udah nih, udah. Akhirnya saya keluar, Mas Satpam masih nunggu di situ tuh. Satpam tuh negor saya. Lain kali nanti izin dulu ya kalau mau ke dalam. Saya kan nanti bukannya apa-apa ya. Takutnya maling atau apa kan kita nggak tahu. Baik Pak, maaf Pak ya. Cuman sebentar aja sih Pak. Cuman ngelihat rumah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya pamit dulu ya Pak, jalan ya. Akhirnya security-nya pas saya pamit dia duluan itu security-nya. Nindi nanya gimana di dalam, serem nggak? Serem banget. Itu kan Nindi ngelarang Cynthia untuk ke dalam. Tuh lu ngelarang Cynthia ke dalam kenapa? Apa auranya negatif, jadi kasihan gua sama Cynthia, nggak usah masuk, lu aja. Soalnya udah kelihatan banget dari luar kan, udah ada sosok bayangan hitam tuh. Kita ngobrol, akhirnya kita memutuskan untuk pulang tuh. Udah sekitar jam 11.40. 11.40 itu pulang, kumpul dulu yuk di rumah aku, kata Nindi gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol nih. Sambil kita bicara ini mau ke penelusuran mana nih, iya boleh Din, ayo ngobrol. Akhirnya ke kontrakan Nindi itu dalam perjalanan tuh. Itu bau nyengat kentang tuh masih tercium. Ke bawah gitu. Yang sebelah rumah kosong itu kan lahan kosong tuh yang rumah dijual. Itu kecium banget. Bau kentang, nyengat banget. Akhirnya kita lewatin kan. Akhirnya kita lewat pos gitu menyapa, Pak, izin dulu pulang ya. Akhirnya kita tuh dalam perjalanan sambil ngobrol-ngobrol tuh ngebut kita tuh. Ngebut. Perasaan juga udah nggak enak gitu kan. Lemes. Rasanya lemes, pusing. Sama merinding juga ada gitu. Tambah lagi angin kan, anginnya kenceng tuh. Akhirnya saya sampai di kontrakan ini tuh deket Pulau Mas juga. Nora motor masuk ke kontrakannya, saya kenalan nama ibunya, kenalan nama adiknya, terus ada om-omnya juga gitu ngobrol, kenalan saya sama Cynthia ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol itu sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Saya disuruh nginep tuh sama Nindi itu. Nginep ya kalian berdua. Ah, nginep? Iya. Orang udah malam pulang, takut ada begal, kata Nindi gitu. Ya udah gimana nanti aja deh, saya bilang gitu kan. Mau pada makan Indomie nggak? Mau. Ya udah, gue bikinin Indomie dulu ya, kata dia gitu. Dia ke dapur, bikin Indomie. Saya, Cynthia sama omnya nih, sisa satu nih. Wah tadi dari ini Pak, habis penelusuran, saya bilang kemana tuh? Ke rumah kosong Don Bosco. Oh yang di Pulau Mas, iya. Oh di situ mah emang terkenal angker dari dulu juga gitu. Pamannya tuh cerita, saya juga tuh dulu nggak percaya sama mistis. Pas ketika istri saya lagi hamil katanya, istri saya tuh sempat kesambet di kontrakan ini. Oh gitu Pak, iya. Banyak hal mistis lah di sini, suka ada dengar suara kuntilanak gitu. Dari situ saya percaya kalau goib itu emang ada. Gitu. Oh gitu Pak, iya. Jadi dia masih masak Indomie kan. Pamannya tuh makin cerita aja tuh manjang tuh mistis tuh. Itu kalau mau kata dia, saya ada center tuh, senternya yang gede kata dia gitu. Kalau ke penelusuran enak tuh. Ya. Saya udah banyak tuh pengalaman mistis saya tuh. Dari situ saya percaya ya, karena banyak banget pengalaman mistisnya. Dia bang ya. Berarti emang angker ya, terbukti ya bener angker. Akhirnya Nindi dari dapur nyamperin kita tuh di teras tuh, kan kontrakannya tuh di lantai 2. Kita tuh ngumpul di teras lantai 2 di situ, bawain Indomie. Akhirnya saya ngelihat video ke Nindi itu, Nin lihat Nin, hasil dari penelusuran kita dapat suara orang minta tolong 2 kali. Mana? Tolong. Ih serem, merinding kata dia gitu kan. Jangan tanya loh, di sini juga kontrakan gua serem loh. Boleh lu penelusuran? Saya bilang gitu kan, boleh untuk penelusuran? Boleh. Jadi kita makan, cobain deh lo ke belakang. Tapi lo ikut ya? Ya. Saya ditemenin sama Nindi, Cynthia nih, saya duluan nih. Saya videoin itu ya. Jadi ini masuk, ini teras, masuk. Ini tuh kanan kiri ada kamar disekat gitu, kayak kos-kosan sepetak gitu. Kanan ada 2 kamar, kiri ada 4 kamar. Tapi ada belokan ke kanan itu toilet. Dapurnya tuh lurus aja. Nah terpisah nih ke bawah, agak turun gitu. Nah di situ ada pohon kelihatan, pohon gede. Itu pembatasnya tuh cuman kayak
kawat-kawat apa namanya jaring begitu. Iya. Ada semen sekitar seginilah, setengah meter. Ininya apa? Atasannya tuh kayak jaring gitu, pembatas gitu. Nah ini serem nih, di sini banyak penampakan. Suka ada suara kuntilanak, suka ada apa? Penampakan kuntilanak, gondoruo, nenek-nenek juga ada di sini. Saya foto-foto gitu ya. Itu dapat. Saya belum sadar tuh. Cok bikin video kilasan sama foto-foto tuh. Wah, merinding juga ya. Saya yang videoin. Di pohon-pohonnya tuh, di jaringnya itu. Udah yuk penelusurannya udah. Saya lihat lagi videonya. Apaan nih? Itu ada kuntilanak, cuman setengah kepala gitu, kayak ngumpet di ranting pohon gini. Oh, ngintip, tapi belah tengah, rambutnya panjang. Di sebelah kuntilanak itu ada sosok gondoruo, badannya gede, itu berbulu, dan dia punya kuku juga. Kukunya tuh hitam. Ada 4 gitu. Tangannya begini, kayak seolah ngepel, tapi kayak ada ininya. Kayak ada kukunya. Dan itu warnanya kayak abu-abu kecoklatan juga ada, hitamnya juga ada gitu. Wih, apaan nih? Kita coba upload yuk di YouTube Short. Yuk, upload. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang jam 2 malam. Pulang. Nindi tuh agak ngambek gitu ya. Gue nggak mau tahu, lu pokoknya berdua nginep di sini. Kamu tidur sama abang saya di teras. Cynthia sama saya di kamar. Bawa nyamuk banyak tuh bang. Ada air putih gitu ya. 2 gelas gitu ya. Saya minum aja sama botol aqua tuh, minum. Ngobrol terus sama abang itu. Ngobrol tentang mistis, segala macam. Pokoknya tentang kehidupan ngobrol. Udah mulai jam 2 lewat. Kok abangnya masuk kamar, nyamperin bininya, saya ditinggal. Udah mas saya lagi ketakutan habis dari Don Bosco, dapat penampakan di dapur. Kok abangnya ninggalin sih? Saya coba WA Cynthia aja kan, teleponin ini, jangan-jangan dia orang juga udah tidur nih sama Nindi. Saya teleponin gitu ya. Saya bangun nggak? Saya bilang, balik. Ini udah sendirian nih, saya takut juga nih. Ya udah, iya kata dia gitu. Akhirnya si Cynthia keluar tuh dari kamarnya Nindi. Nindi udah ketiduran, udah ngelonin anak. Terus saya udah tinggal di teras sendirian. Ayo pulang, kita kabur aja yuk. Jangan kabur, saya bilang gitu. Kata Cynthia, kabur aja, jangan kabur, nggak enak. Ntar Nindi ngambek. Nggak lama, abangnya keluar lagi tuh dari kamar tuh. Mau kemana? Mau pulang aja deh bang gitu ya. Saya kalau saya maksa yang nginep nggak bisa tidur juga, banyak nyamuk gitu kan di teras, angin kenceng gitu kan. Tambah lagi emang sendirian ditinggal kan. Ya udah, nggak lama Nindi keluar. Nggak jelas, pas keluar di sini ini bilang nggak jelas lo pada, katanya mau nginep. Temenin gue kata Nindi gitu, udah tahu gue takut katanya gitu kan. Soalnya udah malam nih, ntar aja dah nginepnya kapan-kapan aja gitu kan. Waktu udah akhirnya udah 2:30 malam kan, akhirnya kita maksain untuk pulang tuh. Saya anterin Cynthia sampai rumahnya tuh. Ya maaf ya Din ya, nanti kita kapan-kapan lagi deh nginepnya gitu ya. Nggak jelas, langsung masuk kamar ngambek lah, pokoknya bukan namanya perempuan gitu kan, ngambek. Ya udah deh, sana pulang kata dia gitu. Ya udah kita pulang, pamit baik-baik gitu, ya udah pulang aja. 2:30 malam saya antar Cynthia ke rumahnya, saya pulang masing-masing. Udah cukup ngantuk juga sih. Sampai rumah tuh jam 3:30 subuh tuh. Saya tuh mandi, cuci muka, sholat isya. Akhirnya udah mau azan subuh kan. Nungguin subuh nih, nanggung nih, jam 4. Saya sholat subuh, azan, saya tidur tuh. Pas bangun-bangun tuh jam 7 pagi, saya lihat tuh hasil postingan saya shot di YouTube. Ternyata udah di 1000 yang ngeliat. 1000 saya bilang gitu. Akhirnya saya tetap melakukan aktivitas, siap-siap kerja gitu ya, dandan. Akhirnya masuk saya tuh jam 8 kerja ya kan. Jam 8 kerja sambil ini melakukan aktivitas masing-masing gitu ya. Kita tetap bertiga ketemu tuh di kantor tuh. Bertiga di kantor jam 8 pagi.
absen, terus apa masing-masing mencar aja, kan kita di lapangan nih kerjanya gitu kan, mencar. Terus sambil kerja tuh akhirnya jam 8 saya ke kantor lagi tuh untuk report hasil penjualan tuh. Kita bertiga ketemu tuh. Itu kita belum kepikiran ya. Saya nanya, kemana lagi nih Mi? Saya bilang gitu. Bentar ya, aku sambil browsing-browsing nih. Tapi kayaknya belum dapet deh, kata dia gitu kan. Belum dapet deh. Kata Cynthia, gimana kalau kita random aja, kata dia gitu. Boleh. Malam ini nggak? Besok aja nih, soalnya badan capek. Akhirnya ya udah, karena dia belum mau gitu ya, akhirnya saya antar pulang gitu. Nah, kita itu lagi libur kerja. Saya ingat omongan dia tuh random kan, random. Akhirnya saya tuh mulai jam 9 malam tuh nyamperin dia kan. Jam 9 malam nyamperin dia ke rumahnya. Ayo kita penelusuran lagi, ayo. Random ya, random aja, daerah sini dekat kata Cynthia gitu, yuk cari. Akhirnya kita telusurin tuh ke daerah yang dimana itu daerah Cakungnya tuh banyak gudang sama pabrik-pabrik gitu. Itu gede-gede pabriknya. Itu kalau kita lewat tuh bau kentang tuh. Bau kentang, ada pabrik yang terbengkalai itu, cuman sayangnya tertutup. Jadi kita nggak bisa masuk gitu. Kita lewatin, muter-muter tuh di daerah Cakung tuh, daerah pabrik-pabrik tuh yang sama gudang-gudang tuh. Ketemulah rumah Cakung kosong. Itu rumahnya ada lantai 2, tidak begitu besar rumahnya, tapi posisinya udah mau ambruk. Kayaknya ini nih yang enak buat dieksplor nih. Boleh tuh. Nah, ini rumah ya. Ini di sini ada tukang ayam geprek. Saya lewat sini kan, naik motor kan? Iya. Naik motor. Sambil ngobrol, izin dulu nggak nih ke ini sebelum mau eksplor ke tukang gepreknya. Tapi kalau kita lihat kayaknya ini ya cuek-cuek aja tukangnya. Iya, dia lagi ngelayanin kayak ada yang beli gitu kan, 1-2 orang gitu. Ya udahlah, kita masuk aja. Kebetulan tuh di pagarnya tuh nggak nutup rapat. Jadi pagarnya tuh hanya ini kan pembatas pagarnya tengahnya segini. Itu nggak dipagar. Ya udah, kita nyolong aja waktu kan. Itu mobil itu ada 1-2 yang lewat gitu kan. Itu sekitar udah jam 9:30 lebih lah ya, 9:30 lebih. Saya nyalain video, kebetulan bawa senter, sambil saya tuh pakai alamat pembuka gitu. Halo guys, kita ini lagi mau masukin penelusuran rumah kosong di daerah Cakung gitu ya. Yang dimana tempatnya itu memang udah nggak layak gitu ya. Dilihat, di videoin, di spill. Itu rumah tuh tembok buat ke ruang tamunya tuh udah nggak ada. Tapi kamarnya ada. Ada kaca juga. Ada lantai 2-nya juga ada. Itu kalau dilihat dari luar tuh lumayan mencekam ya. Ada kacanya juga gitu di atasnya tuh. Tapi posisinya tuh kayak udah mau ambruk gitu. Saya telusurin tuh, ngelewatin pagar sambil pakai kalimat pembuka. Saya telusurin, itu bau nyengah tembok-tembok lembab, kayu-kayu yang udah lapuk tuh. Itu resiko saya tuh kalau misalnya maksain tuh bisa rubuh tuh ketiban tuh. Udah serem juga nih. Udah retak-retak, udah kayu-kayunya udah ambrol-ambrol gitulah. Udah banyak puing-puing batu gitu, terus tumpukan-tumpukan runtuhan-runtuhan kayu yang dari atas udah ke bawah. Dan itu basah. Itu kalau saya nginjak lantainya tuh kan kayu, tumpukan kayu, mendem tuh ke dalam. Udah lapuk. Udah lapuk banget. Ini rumah udah terbengkalai udah lama banget nih. Saya hati-hati gitu ya, pelan-pelan. Sambil saya perkenalan, masuk, buka kalimat pembuka. Itu saya lewatin yang ruang tamu dari samping tuh yang udah bolong. Nah, ini tuh ada sekat, tapi ada ruangan lagi nih. Nah, ini ada kamar. Ini kamar. Ini ada lantai 2-nya kelihatan nih kalau kita udah lewatin yang jebol ini. Masuk, itu kelihatan lantai 2-nya tuh. Pas saya yang lewatin sini, pembatas yang ini, yang ruangan tengah, itu kan kelihatan lantai 2 saya giniin. Itu merinding. Itu sebenarnya saya lagi diketawain. Lagi diketawain, tapi saya nggak sadar. Dan saya nggak dengar pada saat itu. Merinding banget guys. Lihat.
kayak ada yang ngeliatin gitu ya. Tapi nggak ada gitu. Pas saya balik badan ke arah yang apa namanya, ruangan-ruangan yang kamar-kamar itu, set, kayak ada putih gitu, sosok cewek rambut panjang putih. Waduh. Set. Tapi saya belum sadar juga. Saya videoin nama yang kamar yang ini nih, yang menuju ke Cynthia tuh, yang Cynthia nunggu di luar tuh. Saya videoin sampai saya jalan mundur gitu ya. Udah beres, udah. Akhirnya merhatiin yang tukang ayam gepreknya juga cuek-cuek aja gitu ya. Jadi saya nggak perlu izin gitu. Jadi yuk pulang. Udah dapet. Sambil ngelewatin apa namanya, gudang-gudang apa namanya, yang di Cakung tuh bau kentang gitu. Kita lewatin tuh pulang ya. Pulang. Saya antar Cynthia pulang, terus saya pulang ke rumah juga. Itu saya sambil makan tuh ya. Kebetulan kan bibi saya masak tuh makan. Itu saya kayak mual gitu, kayak pengen muntah gitu. Kok pusing sih abis ini berat nih, kayak ada yang numpakin gitu, berat banget nih. Beres makan, mandi, sholat isya, terus saya buka-buka deh tuh handphone. Itu pas saya beres membuka kalimat, masuk ke ruang tengah, itu ada yang ketawa. Wah, dapet lagi, saya bilang. Ketangkap di video. Ketangkep gitu suaranya. Saya langsung kirim ke Cynthia. Cynthia juga belum tidur kan. Wah, jam 1:30 malam saya posting, saya tidur itu. Akhirnya saya bangun. Saya lihat dari postingan saya, nggak begitu viral kayak yang kontrakan Indi gitu. Biasa aja gitu. Cuman ada beberapa orang tuh, waktu itu masih di 80 orang yang lihat. Ya udah deh, saya mandi, siap-siap kerja, masuk jam 8 gitu. Habis setelah libur tuh kan saya penelusuran, besoknya kerja. Pada akhir bulan, saya tuh gajian. Oh, alhamdulillah. Gajian nama Cynthia. Gimana nih kalau kita nikah nih? Biar apa? Biar enak aja gitu ya. Menjalani ibadah gitu. Terus nggak ada fitnah gitu kan. Saya nikah gitu. Itu pada tahun baru dong ya? Iya, sekitar. Akhirnya kita menikah gitu, nggak terlalu ramai-ramai. Kita undang beberapa keluarga gitu ya, orang tua inti masing-masing ini. Akhirnya kita menikah, dan pada saat itu malam tahun baru. Setelah menikah, saya ada rencana melakukan penelusuran lagi tuh. Penelusuran itu pada tanggal 9 Januari. 9 Januari. Itu saya berdiskusi sama Cynthia itu lagi lagi santai lah gitu ya, lagi di kafe gitu ya, sambil ngobrol. Kita mau kemana nih? Saya bilang gitu. Kita random lagi aja katanya gitu. Kita telusurin tempat-tempat gitu ya. Tempatnya di mana? Ya masih di daerah Jakarta Timur lah. So saya bilang ya udah Cipinang yuk cobain. Ya udah Cipinang. Akhirnya beres di kafe tuh saya tuh jam 8 malam, jam 9 beres makan, minum, ngopi-ngopi gitu, terus jam 9 kita penelusuran tuh on the way. Itu kita nggak tahu kita mau kemana. Jadi kita nggak direncanain mau ke satu tempat, nggak. Terus kita arahin tuh dari kafe yang ada di dekat daerah Cakung, kita menuju ke Cipinang. Cipinang. Kita tulisin Cipinang. Pas kita lagi lewat di kebun nanas, itu ada mobil satu putih di pinggir jalan, itu hancur, udah ringsek. Waduh. Saya baru ngelewat ini, saya berhenti nih motor nih. Itu kayaknya bagus nih di penelusuran. Ya udah kata Cynthia gitu. Tapi bukan gudang. Mobil putih ini udah hancur ringsek. Ini mobil juga hancur ringsek. Ini mobil langsung ringsek. Ini mobil itu hancur ringsek semua. Jadi itu
kejadian mobil yang kecelakaan di situ, ditumpuk di situ. Oh, penampungan berarti. Penampungan, tapi di pinggir jalan raya tuh, di jalan Kebun Nanas. Mungkin semua orang bisa lihat tuh, kalau saya mau ke Kebun Nanas tuh, di pinggir jalan tuh, di seberangnya tuh kan ada halte Kebun Nanas tuh. Nah di sininya nih ada banyak mobil-mobil. Coba kita penelusuran di sini ya. Kamu angkat bicara dulu ya di awal kalimat pembuka. Ya udah, di depan mobil putih tuh kita turun dari motornya saya nggak jauh dari sini. Saya jalan ke sini sama Cynthia berdiri di sini. Itu kita mau buka, tadi yang nggak bawa apa-apa datang tuh, bawa tanah kuburan. Bawa tanah kuburan. Serem banget. Kamu nyium nggak? Nyium. Kayak ada sosok yang ngampirin kita gitu, bawa tanah kuburan. Kamu nyium nggak? Iya nyium, kata Cynthia gitu. Ya udah tetap lanjutin aja ya tetap. Akhirnya Cynthia kan buka kalimat pembuka, intinya itu posisinya tuh udah jam 10 malam ya, 10 lebih 15 lah, 15 menit. Hello guys, kita ini berada di tempat penampungan mobil-mobil laka lantas, bilang gitu, intinya gitu ya, ke atas. Silakan dilihat baik-baik dan kita akan telusuri. Akhirnya dilihat belakangnya dia tuh kan mobil putih hancur gitu. Itu udah hancur setengah badan tuh mobilnya gini. Saya videoin. Itu saya selalu video sama foto tuh dibarengin. Video berjalan tak pakai Samsung M30 saya tuh. Truk. Saya masuk ke dalam. Nah, itu kayak posisi kayak itu kayak di bawah kolong jembatan gitu kayak di apa? Flyovernya tuh di seberangnya. Jadi kita kayak ada flyover lagi tuh di bawah itu. Saya videoin. Ini ada mobil abu-abu nih, hancur tapi udah nggak ada warnanya, tinggal warna abu-abu doang. Kayaknya udah lama banget nih mobil. Ada yang mobilnya tuh udah diselimutin daun-daun, ada yang udah berdebu, ada yang udah ringsek-ringsek. Foto, video, sampai ke ujung, sampai mobil polisi pun ada yang terbengkalai di situ. Ada mobil angkot terbengkalai juga ada. Udah pada hancur-hancur, ngeri juga ya. Sampai ujung, saya balik lagi tuh, nggak berhenti-berhenti tuh, saya video, foto. Sampai saya nemuin Cynthia lagi. Udah, kata-kata penutup, saya bilang gitu ya. Oke, kata-kata penutup. Sekian dari kita penelusuran ini, jangan lupa like gitu kan, udah beres. Kita akhirnya memutuskan untuk pulang tuh jam berapa tuh? Udah jam setengah 12 malam tuh. Akhirnya kita beli makan tuh bareng-bareng ya kan. Kita kan udah tinggal bareng tuh, udah nikah ya, beli nasi goreng berdua. Akhirnya sambil sampai rumah tuh jam 12 lebih lah, jam 12 lebih ya. Ngobrol, sambil makan tuh kerasa kayak mau muntah juga tuh sama tuh. Mual. Tangan kanan Cynthia tuh berat tuh, tangan berat ya. Pokoknya tiap penelusuran tuh Cynthia tuh selalu merasakan berat mulu, ngeluh. Ada yang dirasa badan ini. Saya juga ini juga nggak enak, itu kayak ada yang ngeglendot gitu tiap ini penelusuran tuh. Sambil makan, saya ngomong ke Cynthia sambil ngeliat-ngeliat handphone. Kok kayak yang enak ya, mau muntah gitu. Apa ngikut gitu, saya bilang gitu ya. Mungkin soalnya aku juga tangan aku pegel sebelah kanan. Itu pas saya lihat buka dari foto-foto yang dari mobil putih alamat pembuka ke mobil abu-abu kan. Iya. Set. Bentar kayak yang aneh nih. Saya zoom tuh dari foto saya tuh, foto video saya zoom yang fotonya tuh yang mobil abu-abu. Saya zoom. Di atas bagian mobil tuh tertampak kuntilanak kurus, kuntilanak tembem. Tembem, pipinya tembem, tapi mukanya kayak hijau gitu. Pocongnya tuh udah berbentuk kayak Casper gitu, kayak transparan gitu. Kok lihat nggak nih? Saya bilang gitu. Iya, kuntilanak kurus, yang tengah kuntilanak agak gemuk gitu, cabi, sama pocong. Ya ini mungkin yang menyebabkan kita kayak mual gitu ya. Ya udah, kita makan. Kita posting tuh di medsos tuh. Itu udah mulai ke IG tuh ya. Saya mulai ke IG pas kejadian itu
baru deh diposting. Diposting itu sampai tutorialnya tuh saya jelasin tuh, tutorial cara melihat hantu hasil penelusuran kita gitu. Jadi orang biar tahu gitu. Jadi orang nggak menganggapnya kita tuh ngambil penampakan tuh dari objek lain, saya nggak mau gitu. Karena apa yang saya dapat itu bukan rekayasa, real gitu. Saya paling anti sama konten pembodohan, konten rekayasa itu saya nggak mau ya. Selalu saya tampilin tuh yang asli suara, penampakan dari objeknya tuh, objek aslinya tuh publik harus tahu gitu. Saya posting. Nah, asalnya dari video ini nih guys. Dari video ini ke foto ini. Nah, ini di zoom guys, di zoom. Nah, kelihatan kan ini apa? Kita terangin ya. Ini kita pokoknya terangannya di situ di tutorialnya. Akhirnya saya posting aja. Udah dari situ akhirnya kita sholat isya, kita mandi, kita tidur, istirahat. Itu kita istirahat juga kayak apa ya? Saya tuh sama Cynthia suka mimpi buruk gitu. Kayak mimpi apa namanya? Diinin tampakin kuntilanak tuh pas malamnya tuh. Gitu. Sosok muka kuntilanak, mukanya dekat banget ke saya gini. Dalam mimpi gitu. Saya kaget, hilang lagi kuntilanaknya. Itu apa? Muka pucat tuh, matanya agak belok. Si yang kurusnya itu agak belok. Ada bola matanya tuh ngadep gini ke saya. Hilang gitu. Pas saya dalam mimpi langsung kebangun. Cynthia juga suka begitu, suka ditemuin namanya pocong lah, kuntilanak lah. Dia juga ceritakan. Akhirnya kita tuh tidur tuh bisa tidur kebangun tuh jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Akhirnya kita bisa tidur pules tuh jam 5. Jam 5 subuh tuh kita bisa tidur pules. Tidur ada kuntilanak kebangun. Gak lama lagi Cynthia yang tidur ngelihat pocong kebangun. Terus kuntilanak 2 kali dia kebangun gitu. Yang kuntilanak yang dialami Cynthia tuh yang mukanya hijau tuh yang ada tembem tuh, tapi ketawa gini. Serem. Tuh kita berdua nggak bisa tidur. Ya, berdoa akhirnya jam 5 tidur tuh. Dengar suara azan tuh kan jam 4 tuh kayak udah suara menjelang azan, akhirnya kita tidur itu. Besoknya kita menjalani aktivitas seperti biasa, seperti itu Bang. Jadi Bang, sebelum saya explore tuh di kebun nanas, pada tanggal 1 Januarinya tuh badan saya terasa nggak enak tuh. Saya diskusi kan sama Cynthia tuh. Kok bukannya happy malah kayak badan tuh kayak berat gitu. Kayak untuk melangkah keluar tuh, kita tuh tanggal 1 tuh nggak kemana-mana. Di rumah aja sampai malam. Sampai kita tuh makan tuh, cuman sekali-sekali ke warung itu sore. Cuman beli cemilan, terus pengennya tuh tidur aja, nggak menjalin aktivitas tuh. Memang kan lagi libur juga kan, tanggal merah tuh semua tidur aja. Terus diskusi, yang kamu rasain ini apa sih? Itu tuh masih pagi ya. Saya ngerasain ini nggak enak ya tanggal 1, kayak feeling saya tuh kayaknya tahun ini tahun gelap deh. Kejadian yang dimana tuh nggak jauh beda sama tahun kemarin gitu. Masih banyak musibah, saya bilang. Terus orang-orang yang kesulitan cari uang tuh masih susah gitu, karena masih banyak orang koruptor gitu, orang-orang serakah gitu. Kalau kamu apa? Kalau aku tahun api, kata dia gitu. Tahun api, saya bilang gitu. Kok tahun api sih? Iya tahun api, tahun banyak musibah, kata dia gitu. Oh tahun banyak musibah, ya. Ya berarti sama intinya ya, sama-sama musibah, iya. Sama rezeki orang juga masih sama aja di tahun di tahun kemarin gitu, tahun 2024. Ya udah. Akhirnya nggak lama itu, hari-hari berikutnya tuh ada kabar Los Angeles kebakaran besar kan, terus itu saya posting, ngambil dari status IG orang, saya posting. Jika jalur kreativitas saya mentok gitu ya, saya ingin melakukan jalur pertobatan dengan berdakwah. Saya mikirnya pengen jadi ulama lah gitu. Sampai pengen begitu, pengen ulama gitu ya. Pengen bikin konten-konten tentang ceramah gitu, nasihat-nasihat kebaikan gitu. Kalau emang jalur-jalur penelusuran ini tuh nggak naik-naik gitu viewernya. Saya posting di story IG, itu nggak lama dari kejadian Los Angeles kebakaran. Hari-hari berikutnya, Mangga 2,
Kemayoran pada saat tanggal 15 Januari pukul 21.30 kejadian glodok terbakar. Kita mau ke sana berat badan. Hujan juga kan di daerah Cakung tuh hujan, mendung gitu, cuacanya kayak nggak menentu gitu. Ini viral banget kejadian glodok ini. Akhirnya pas 7 hari setelah kebakaran kita ke sana. Iya. Dan itu kejadian tersebut sudah diceritakan di Jalan Buntu oleh Cynthia. Gitu. Oh, istri saya. Gitu. Oh, oke. Bang, ini sepanjang penelusuran, kan tadi pulang itu sering diganggu dalam mimpi, penampakan, semuanya itu. Mana yang paling sangat-sangat mengganggu sampai sekarang tuh nggak bisa lupa gitu? Penampakan yang paling merasa saya tidak bisa lupakan itu di Glodok. Di Glodok ketika saya ditampakkan sama wanita yang berbaju merah itu, pramugari baju merah, rambutnya dikuncir. Dia matanya itu kayak kanan ke sini, kayak kiri ke sini, kayak agak jereng gitu, tapi kayak mata yang mau copot. Tapi kulitnya tuh kulit melepuh, tapi udah mulai disempurnakan gitu. Tapi giginya 1 atau 2 gigi tuh ada di depan gitu begini kondisinya. Tapi dia tuh di situ kayak bilang terima kasih udah ngedoain dan minta tolong aja untuk terus didoakan gitu aja sih. Jadi nggak bisa lupa tuh? Nggak bisa lupa sampai sekarang. Kejadian itu. Ini kan penelusuran kan udah banyak nih ya. Emang semuanya itu selalu ada penampakan tuh? Lebih tepatnya, lebih sering. Dan kerekam gitu? Kerekam. Dan selalu dipost di media sosial? Selalu dipost di media sosial. Emang channel YouTube-nya apa sih? Cinza Semesta. Oh, oke. Nah, Sobat Buntu nih, yang penasaran dengan hasil penelusuran dari Abang ini nih, yang mau lihat sosok-sosok penampakannya, langsung aja nih, spill di YouTube-nya. Abang Shogi, makasih banget nih, udah cerita panjang lebar tentang penelusurannya. Masih banyak penelusurannya? Lumayan, Bang. Masih banyak? Lumayan. Masih ada lagi nanti next part-part berikutnya untuk kita temukan hal-hal yang baru. Nah, Sobat Buntu nih, buat kalian yang masih penasaran dengan cerita-cerita hasil penelusuran dari Bang Shogi, pokoknya komen aja. Kalau misalkan masih mau diundang, komen aja. Oke, akhir kata saya mau pamit dan jangan lupa tetap tonton terus Jalan Buntu. Oke, minum dulu, Bang.